Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya Untung Prasetyo. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Santet Cangkrangan. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan teman-teman juga bisa mampir ke channel YouTube-nya penulis yang nanti linknya juga akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Semarang sekitar tahun 2016. Nasib baik sedang tidak berpihak kepada Andi. Takdir pun harus membuatnya merelakan kematian dari seseorang yang sangat disayanginya. Nasib baik pun tidak membawa Andi menggapai apa yang diinginkannya. Dan takdir pun memisahkannya dari kekasih yang didambakannya. Andi dan Ari adalah dua orang sahabat yang sama-sama bekerja di sebuah resto di daerah Semarang. Kedua sahabat itu juga memiliki kekasih yang sama-sama bekerja di kafe yang berada tepat di seberang resto tempat mereka bekerja. Kedua sahabat itu biasanya sama-sama menunggu kekasih mereka yang bernama Santi dan Nila untuk bertemu di depan resto sebelum mereka pulang ke rumah masing-masing. Malam itu seperti biasanya, Andi dan Ari menunggu kekasih mereka di tempat biasa. Tetapi ada yang membuat Andi resah pada malam itu. Santi hanya keluar dari tempatnya bekerja seorang diri tanpa Nila sahabatnya. Andi yang sepertinya memiliki firasat buruk pun segera menanyakan keberadaan Nila saat ini kepada Santi. "Memangnya Nila tidak memberitahumu kalau dia sedang sakit, Dik?" ujar Santi yang malah menanyakan sesuatu kepada Andi. "Tidak, San. Nomor handphonenya sudah tidak bisa dihubungi sejak siang tadi," jawab Andi yang mulai merasa khawatir dengan keadaan Nila. "Kemarin Nila sudah merasakan sakit di bagian perutnya. Dia memintaku untuk menyampaikan izin kepada pemilik kafe jika dia tidak berangkat kerja besok. Berarti dia sakit," balas Santi menjelaskan. "Ya sudah, Di, besok atau lusa kita jenguk Nila sama-sama," saut Ari mencoba menenangkan sahabatnya itu. "Ya sudahlah, kalau begitu aku pulang dulu," jawab Andi dengan wajah lesu. Sudah hampir seminggu ini Andi tidak dapat menghubungi Nila. Dan waktu itu juga Andi dan Ari sedang disibukkan dengan pekerjaan mereka hingga Andi belum bisa menjenguk Nila. Walau Andi terlihat selalu murung di tempat kerjanya, tetapi Andi tetap berusaha bersemangat dengan kewajibannya tersebut. Hingga setelah mendapatkan izin cuti dari tempatnya bekerja, Andi dan Ari pun segera mencari alamat rumah Nila yang memang pada saat itu belum diketahui oleh Andi. Sesampainya mereka berdua di sebuah rumah yang sangat asri, keduanya pun disambut seorang wanita parubaya yang merupakan ibu daripada Nila. Andi dan Ari pun segera menanyakan keberadaan Nila dan bagaimana kondisinya saat itu. Tapi wanita yang bernama Bu Sari itu enggan untuk memberitahukan tentang kondisi Nila. Tapi karena Andi dan Ari bersabar dan terus meminta Bu Sari untuk memberitahukan keberadaan Nila saat ini, akhirnya Bu Sari pun mau memberitahukan tentang kondisi anak gadisnya itu saat ini. "Bukannya ibu tidak mau memberitahu kalian tentang kondisi Nila saat ini, tapi ibu takut kalau nanti apa yang telah kalian dapati dari Nila mengganggu pikiran kalian berdua, Nak," ujar Bu Sari dengan wajah yang terlihat sedih. "Tidak apa, Bu. Mungkin nanti kami bisa membantu untuk mencari tahu sakit apa yang sudah diderita Nila saat ini," jawab Andi dengan yakin. Mendengar jawaban dan penjelasan Andi serta Ari, Bu Sari pun akhirnya mau memberitahukan kondisi Nila yang sebenarnya. "Ibu minta kepada Nak Andi, jangan kaget ketika melihat kondisi Nila nanti. Dan ibu minta kalian mendoakan anak ibu agar lekas sembuh dan kembali sehat seperti sedia kala," ucap Bu Sari sebelum membawa Andi dan Ari masuk ke dalam salah satu kamar yang ditempati Nila. Setelah memasuki kamar tersebut, betapa terkejutnya Andi dan Ari melihat kondisi Nila yang terbaring lemah dengan tubuh yang sangat kurus. Hanya dalam waktu kurang dari 1 bulan setelah Nila jatuh sakit, kondisi Nila saat ini benar-benar mengenaskan. Andi yang duduk di samping tubuh lemah Nila pun
tidak kuasa menahan sedihnya, hingga tanpa terasa air matanya membasahi kedua pipi lelaki yang sangat menyayangi Nila tersebut. Nila yang mengetahui kedatangan kekasihnya itu mencoba membuka kedua matanya. Melihat hal itu, Andi pun lalu menggenggam tangan Nila yang terlihat sangat kurus. Air mata kedua insan yang saling menyayangi itu pun kembali membasahi pipi mereka. Nila yang sepertinya tahu bahwa pertemuan dengan pria yang disayanginya tersebut adalah pertemuan terakhirnya, perlahan membisikkan sesuatu kepada Andi. Mengetahui apa yang telah disampaikan Nila, Andi pun terisak menahan tangisnya. Sementara itu Nila yang sepertinya memang sudah tidak lagi mampu menahan rasa sakitnya, terlihat mulai memejamkan kedua matanya kembali. Melihat Nila yang kembali tertidur, Andi pun memilih untuk meninggalkan kamar Nila dan menyusul Ari serta Busari yang sedang berada di ruang tamu. "Apa yang sebenarnya terjadi kepada Nila, Bu?" tanya Andi ketika dia sudah duduk di depan Busari. "Menurut orang yang sedang mengobati Nila, Nila terkena santet, Nak Andi," jawab Busari yang membuat Andi dan Ari terperajat. "Siapa, Bu? Siapa yang telah tega melakukan hal tersebut kepada Nila?" tanya Andi yang sangat marah mendengar jawaban dari Busari. "Kami belum tahu, Nak. Kami belum mendapatkan informasi dari Pak Kiai yang saat ini sedang mengobati Nila," jawab Busari yang sangat sedih dengan kondisi anaknya tersebut. Setelah berbincang cukup lama, Andi dan Ari pun berpamitan pulang karena mereka berdua ada tugas malam di tempatnya bekerja. Busari pun meminta kepada Andi dan Ari untuk tidak menceritakan apa yang sedang dialami Nila saat ini kepada teman-temannya. Selain itu, Busari juga memberikan nomor teleponnya agar Andi dapat menghubunginya kapanpun. Beberapa hari setelah kedatangan Andi dan Ari ke rumah Nila, kondisi Nila pun semakin memburuk. Dan setelah hari ketiga kedatangan Andi dan Ari ke rumahnya, Nila pun dikabarkan meninggal dunia karena tidak sanggup lagi menahan rasa sakit yang sudah sebulan lebih dideritanya. Andi, Ari dan juga Mila, sahabat Nila sekaligus kekasih Ari pun langsung berangkat menuju ke rumah Nila setelah mendapatkan kabar kalau Nila sudah tiada saat itu. Mereka bertiga pun berada di kediaman Nila hingga selesai prosesi pemakaman Nila. "Selamat jalan, Nila. Semoga kamu tenang di sana," bisik Andi dalam hati sambil berderai air mata. Setelah selesai dari pemakaman Nila, Andi memilih untuk kembali ke rumah Nila. Sementara itu Ari dan Mila kembali ke rumahnya masing-masing, dikarenakan malam nanti mereka mendapatkan shift malam di tempatnya bekerja masing-masing. Andi yang masih penasaran dengan penyebab kematian Nila pun mulai mencari tahu sampai akhirnya Busari sendiri yang menceritakannya kepada Andi penyebab kematian Nila. "Nila terkena santet yang dikirim seseorang, Nak Andi. Dan sebenarnya santet itu bukan ditunjukkan kepada Nila, tapi santet tersebut ditunjukkan kepada kakak perempuan Nila yang saat ini sudah menikah," ujar Busari yang membuat Andi terkejut sambil menahan emosi di dalam hatinya. "Bagaimana bisa, Bu? Sebenarnya apa yang terjadi dengan keluarga Ibu hingga Nila harus menjadi korban?" balas Andi dengan mata berkaca-kaca. "Beberapa tahun yang lalu, kakak perempuan Nila yang bernama Nunung sempat dilamar oleh seorang pria. Tapi karena Nunung tidak menyukai pria tersebut, kami sekeluarga memang menolak lamaran pria tersebut," ucap Busari menjelaskan awal permasalahan yang akhirnya membuat Nila harus menjadi korban. Keganasan dari sebuah ilmu hitam yang dikirim oleh pria tersebut. "Ibu sendiri tidak tahu santet apa yang dengan cepat dapat membuat Nila kehilangan nyawanya, Nak." "Bagaimana bisa, Bu? Bagaimana bisa santet itu mengenai Nila, sedangkan Nila bukanlah orang yang menjadi tujuan dari orang tersebut?" tanya Andi yang masih merasa penasaran. "Beberapa bulan setelah lamaran itu Nunung jatuh sakit dan sakit. Tetapi penyakit yang diderita oleh Nunung tidak semengerikan penyakit yang diderita oleh Nila. Dan singkat cerita, setelah Nunung sembuh, Nunung dilamar oleh Mas Teguh dan dinikahinya, lalu dibawa pergi dari rumah ini. Nunung dan suaminya hidup di pulau seberang, Nak. Mungkin hal itu yang membuat Nunung selamat dari santet yang terus mengincarnya," jawab Busari dengan air mata yang mulai membasahi kedua pipinya. "Ikhlaskan Nila, Nak. Mungkin sudah takdirnya Nila harus pergi di usianya yang masih sangat muda itu," imbu Busari lagi. "Iya, Bu. Semoga Nila tenang di sana. Dan semoga orang yang membuat Nila sakit hingga Nila meninggal dunia mendapatkan balasan yang setimpal atas perbuatannya," jawab Andi tegas.
Setelah selesai mengikuti pengajian di malam pertama meninggalnya Nila, Andi pun berpamitan pulang. Walaupun jarak rumahnya dengan tempat tinggal Nila sangat jauh, tapi Andi memilih untuk pulang karena keesokan harinya Andi harus kembali lagi bekerja. Seminggu setelah kematian Nila, Andi yang belum bisa melupakan kekasihnya itu masih sangat penasaran dengan penyebab kematiannya. Dan yang pasti, Andi mulai penasaran juga dengan sosok yang dengan tega telah menyakiti Nila itu. Entah sebuah kebetulan atau memang sudah ditakdirkan, Andi pun bertemu dengan Pak Warisman melalui Ari. Menurut Ari, Pak Warisman adalah orang yang mengerti akan hal-hal spiritual dan juga tentang ilmu hitam seperti santet dan lain sebagainya. Di awal pertemuan Andi dan Pak Warisman, Andi pun langsung menceritakan apa yang sedang dirasakannya saat ini. Kehilangan orang yang sangat disayanginya membuat Andi ingin mencari tahu siapakah orang yang telah melakukan hal keji terhadap Nila dan keluarganya. Tidak ada gunanya kamu mencari tahu semua itu. Yang terbaik bagimu saat ini adalah mengikhlaskan semua yang telah menimpa orang yang sangat kau sayangi itu, ujar Pak Warisman kepada Andi. Jujur, saya ingin membalas apa yang telah orang itu lakukan, Pak, jawab Andi dengan tatapan kosong sambil memandang ke arah depan. Pelampiasan dendam hanya akan menimbulkan masalah baru, dan di kemudian hari akan membuat dendam-dendam baru yang pasti akan muncul. Itulah tipu daya setan, nak, jawab Pak Warisman menjelaskan. Tapi saya belum bisa mengikhlaskan kepergian kekasih saya itu, Pak, karena memang dia adalah orang yang saya sayangi saat ini. Baiklah, sebelum kau memutuskan untuk mengambil tindakan atas apa yang telah menimpa orang yang sangat kau sayangi itu, aku akan menceritakan sebuah hal yang membawaku ke dalam hal-hal yang berkaitan dengan hal gaib, mistis, dan juga misteri, ujar Pak Warisman sambil tersenyum. Sewaktu aku masih duduk di bangku sekolah SMP dulu, kakak pertamaku meninggal akibat santet yang dikirimkan oleh seseorang yang memang merasa sakit hati atas apa yang telah dilakukan almarhum kakakku. Dan di saat itu, hanya aku yang memiliki pemikiran untuk membalaskan dendam atas apa yang telah dialami oleh kakakku itu. Sementara keluargaku yang lain memilih untuk mengikhlaskan kepergian saudara tertuaku itu dan menganggap permasalahan itu telah usai, ujar Pak Warisman yang mulai menceritakan apa yang pernah dialaminya dulu. Aku yang sempat mendengar selentingan kabar tentang orang yang telah mengirim santet kepada kakakku, mulai menanamkan rasa benci terhadap orang yang masih berada di sekitar tempat tinggalku. Kebencian itu lama-kelamaan menjadi sebuah dendam yang membesar dan tidak dapat aku kendalikan lagi. Aku yang masih sangat awam dengan hal-hal mistis saat itu mencoba mencari orang yang mengerti dan ahli dalam hal spiritual, dan sampailah aku bertemu dengan Bagino yang akhirnya menjadi guruku. Andi dan Ari pun hanya terdiam sambil terus memperhatikan dengan seksama apa yang sedang diceritakan oleh Pak Warisman. Menurut Andi dan Ari, ketika Pak Warisman sedang menceritakan masa lalunya itu, tiba-tiba saja mereka berdua merasakan energi kuat yang muncul dari tubuh Pak Warisman. Sontak energi tersebut membuat Andi dan Ari merasa merinding, walau apa yang diceritakan oleh Pak Warisman tidaklah menyeramkan. Kakakku dulu memiliki tubuh yang besar dan berperawakan tinggi. Beliau juga memang mengerti akan hal-hal mistis. Bahkan beliau juga memiliki benda-benda pusaka yang memiliki kekuatan gaib. Tapi karena mendapat serangan dari banyak dukun-dukun ilmu hitam, akhirnya kakakku jatuh sakit. Dan hanya dalam waktu 1 bulan saja, tubuh besarnya berubah menjadi kurus. Menurut orang-orang terdekatku, kakakku itu masih mampu bertahan dari serangan 3 dukun ilmu hitam yang menyantetnya. Tapi karena beliau hanya bertahan, akhirnya beliau pun kalah dan menjadi korban keganasan ilmu hitam yang disebut santet cangkrangan, ujar Pak Warisman sambil membakar kembali rokok kretek dengan logo kuning tersebut. Menurut pengetahuanku, santet cangkrangan adalah santet yang sangat berbahaya dan sangat menyakitkan, terutama di bagian perut korban. Santet tersebut sangat sulit terdeteksi karena jin yang dikirim oleh dukun-dukun sakti mampu merubah wujudnya menjadi sangat kecil sekali. Wujud tersebut jika dikeluarkan akan seperti duri kecil dari sebuah tanaman, dan duri yang ada di dalam tubuh korban akan berpindah-pindah tempat hingga sangat sulit sekali dicari oleh orang yang berusaha untuk menyembuhkan korbannya.
Jadi kalau aku ambil kesimpulan dari ceritamu tersebut, aku dapat memastikan bahwa kekasihmu itu sudah menjadi korban santet cangkrangan. Sambung Pak Warisman menjelaskan. Apakah santet jenis itu tidak dapat diobati, Pak? Tanya Andi yang semakin penasaran. Segala penyakit dapat disembuhkan, Mas. Hanya saja penyakit dari jenis santet tersebut sangat sulit dicari dan ditelusuri. Selain itu, santet cangkrangan dapat dengan cepat menggerogoti tubuh korbannya hingga tubuhnya habis dan mati secara mengenaskan. Jawab Pak Warisman sambil tersenyum ke arah Andi. Andi dan Ari hanya menganggukkan kepalanya mendengar jawaban dari Pak Warisman. Dan mereka berdua kembali terdiam sambil terus memperhatikan Pak Warisman berbicara kembali. Almarhum kakakku dulu meminta kepada bapakku untuk tidak menceritakan apa yang menjadi penyebab kematiannya kepada siapapun. Beliau juga meminta untuk tidak menyimpan dendam kepada orang yang telah menyakitinya itu. Tapi orang-orang di sekitar keluargaku yang juga mengetahui penyebab kematian kakakku tersebut mulai membahas permasalahan yang menyebabkan kakakku menjadi korban keganasan santet tersebut. Mereka mengungkapkan untuk membalas perbuatan orang yang telah tega menghabisi nyawa kakakku itu. Walau pada akhirnya bapak meminta untuk menyudahi permasalahan ini. Ujar Pak Warisman yang sepertinya ingatannya membawa beliau kembali ke masa-masa kelam kehidupan keluarganya tersebut. Bapak dengan tegas menolak usulan-usulan dari beberapa anggota keluarga besar kami, dan Bapak pun meminta mereka untuk menahan diri agar tidak terjerumus dalam dendam dan juga kebencian. Ibu Pak Warisman sambil menghela nafas panjangnya. Tapi tanpa sepengetahuan Bapak dan Ibu serta kakak-kakakku yang lain, saudara sepupuku mengajak aku yang waktu itu baru saja lulus sekolah SMP untuk menemui Mbak Gino. Saudara sepupuku yang bernama Pak Santo itu menceritakan kepada Mbak Gino tentang apa yang sudah terjadi kepada keluargaku. Mbak Gino yang sudah paham dengan cerita Pak Santo pun hanya tertawa dan menawarkan bantuan untuk membalaskan apa yang telah dialami keluargaku saat itu. Ujar Pak Warisman yang menceritakan awal mula pertemuannya dengan Mbak Gino, salah seorang ahli supranatural yang ada di daerah tempat tinggalnya. Setelah mendengar semua cerita dari Pak Santo, Mbak Gino pun langsung memintaku untuk menjadi muridnya, karena hanya akulah yang dapat membalaskan dendam kepada orang yang telah membunuh kakakku itu. Mendengar permintaan Mbak Gino, Pak Santo pun dengan senang menerima permintaan Mbak Gino tanpa meminta persetujuan dariku sebelumnya. Selain aku sendiri masih memiliki dendam dengan orang yang telah menyakiti kakakku, aku juga sebenarnya memiliki keinginan untuk tahu lebih banyak tentang hal-hal mistis dan hal-hal gaib lainnya. Karena masih memiliki dendam itulah, aku harus merasakan pedihnya kehidupan sebelum aku benar-benar memiliki ilmu-ilmu kanuragan yang diwariskan oleh Mbak Gino. Ujar Pak Warisman sambil menatap Andi dalam-dalam. Bersihkan hatimu dari dendam. Sebelum dendam yang kau simpan membakar kehidupan yang seharusnya layak untuk kau jalani. Ibu Pak Warisman dengan tegas kepada Andi dan Ari. Memaafkan itu lebih baik, dan sebaik-baiknya orang adalah dia yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Aku adalah contoh orang yang memupuk subur rasa dendamku, dan akhirnya rasa dendam itu mengubur semua kehidupan yang seharusnya aku jalani dan nikmati. Menurut cerita Pak Warisman yang akhirnya dapat menyadarkan Andi dari upayanya membalaskan dendam keluarga Nila. Setelah menyetujui syarat yang diberikan Mbak Gino, Pak Warisman pun memutuskan untuk berhenti melanjutkan sekolahnya. Dan ketika beliau lulus dari sekolah menengah pertama itu, beliau meminta izin untuk bekerja di kota kepada bapak dan ibunya. Tapi sebenarnya Pak Warisman dan Pak Santo hanya pergi ke rumah Mbak Gino yang berada di desa sebelah. Karena hanya Pak Warisman yang diterima menjadi murid dari Mbak Gino, maka saudara sepupu Pak Warisman tersebut hanya menjadi pendukung saja. Dengan terus memberikan segala kebutuhan yang diperlukan Pak Warisman ketika dia sedang belajar ilmu kebatinan di tempat Mbak Gino. Dengan tulus Pak Santo membantu Pak Warisman memenuhi semua kebutuhannya dan juga menjaga keberadaan Pak Warisman demi terlampiaskannya sebuah dendam. Setelah 40 hari pertama dapat dilalui Pak Warisman, Mbak Gino pun memintanya untuk pergi ke puncak Gunung Merapi dan menemui salah satu sosok gaib yang menjadi penguasa di atas ketinggian gunung yang masih aktif itu.
Tanpa diminta lagi, Pak Santo pun menyiapkan semua kebutuhan Pak Warisman dan juga bersedia mengantarnya menuju puncak gunung tersebut. Akan tetapi Mbak Gino menolak permintaan Pak Santo dan hanya mengizinkannya mengantar Pak Warisman sampai di kaki gunung tersebut dan menunggu di sana sampai Pak Warisman kembali. Pak Santo dan Pak Warisman pun mengikuti semua yang dikatakan Mbak Gino tersebut. Dan selama 3 hari Pak Santo pun harus menunggu Pak Warisman kembali dari puncak Gunung Merapi. Dalam penantiannya tersebut, Pak Santo pun mendapatkan berbagai macam gangguan, mulai dari penampakan makhluk-makhluk gaib berwujud manusia hingga siluman yang berwujud harimau serta jin-jin dengan wujud mengerikan lainnya. Sesuai petunjuk dari Mbak Gino, Pak Santo dilarang meninggalkan tempatnya berada saat itu sebelum Pak Warisman datang. Dan tanpa sepengetahuan Pak Santo, ternyata itu juga merupakan sebuah ujian dari Mbak Gino yang diam-diam ternyata ingin menjadikan Pak Santo sebagai muridnya juga. Selama 3 hari penantiannya itu, Pak Santo tidak merasakan malam di kaki Gunung Merapi karena Pak Santo secara tidak sadar telah dibawa masuk oleh penghuni gaib kaki gunung tersebut. Setelah melihat penampakan sosok perempuan bergaun putih dengan wajah pucat dan kedua bola mata yang hitam, Pak Santo pun merasa mual dan tubuhnya tiba-tiba kedinginan. Dan ketika Pak Santo membuka kedua matanya, beliau merasa sudah berada di sebuah desa. Pak Santo yang tertegun melihat pemandangan yang dengan cepat berubah itu, tiba-tiba dihampiri oleh seseorang pemuda yang mengaku saudara dari Mbak Gino. Pemuda itu bernama Pak Sosro, dan setelah memperkenalkan diri, Pak Sosro pun mengajak Pak Santo untuk masuk ke dalam sebuah rumah yang terbuat dari bilik bambu dan beratapkan jerami. Di tempat itu Pak Santo diajarkan beberapa mantra untuk mempertajam mata batinnya dan juga untuk membuka gerbang gaib ke tempat dia berada saat ini jika suatu saat nanti Pak Santo sedang terdesak. Selain itu Pak Santo juga diajari mantra-mantra penyembuhan, pelet dan juga santet. Tapi sebelum menggunakannya, Pak Santo harus melakukan laku tapa atau tirakat-tirakat lainnya. Setelah dengan singkat mampu menghafal banyak mantra, Pak Santo pun diantar kembali ke tempatnya berada sebelumnya. Dan sebelum Pak Santo pergi, beliau meminta Pak Santo untuk waspada karena beberapa siluman sedang berjalan menuju ke arahnya saat ini. Mendengar hal itu, Pak Santo yang memang tidak memiliki ilmu apapun sebelumnya mulai merasa sangat takut, hingga akhirnya Pak Santo harus menghadapi 2 siluman harimau yang merasa terusik oleh keberadaannya. Setelah berlari dan melompat menghindari serangan-serangan dari 2 siluman harimau itu, Pak Santo pun segera merapalkan mantra untuk membuka gerbang gaib yang baru saja dipelajarinya dari Mbak Gino. Dan betapa terkejutnya Pak Santo ketika dengan sekejap mata dia berhasil berpindah dimensi dan telah berada di depan rumah milik Mbak Gino. Mbak Gino yang rupanya sudah menunggu Pak Santo pun tersenyum puas melihat Pak Santo yang ternyata sudah menguasai rapalan untuk berpindah tempat ke dimensi lain. Dan setelah itu Mbak Gino mulai mengajari Pak Santo ilmu-ilmu lainnya untuk menguatkan ilmu yang sebelumnya telah dikuasainya. Setelah itu Pak Warisman yang masih berjalan menanjak tiba-tiba saja harus terperosok ke dalam jurang yang sangat dalam. Dan ketika beliau kembali tersadar, Pak Warisman sudah berada di tempat yang sepertinya adalah sebuah istana. Pak Warisman pun langsung disambut oleh sosok gaib yang menguasai gunung tersebut. Dan setelah berbincang lama, Pak Warisman pun menerima sebuah pusaka dari eyang penunggu gaib gunung tersebut. Setelah memahami apa yang disampaikan sosok eyang penguasa kerajaan gaib itu, Pak Warisman pun segera diantarkan oleh 2 pengawal kerajaan itu untuk dapat segera turun dari puncak gunung itu. Tapi sebelumnya Pak Warisman diberi peringatan jika dia harus bisa mengalahkan sosok gaib yang saat itu sedang bertarung melawan saudaranya di bawah sana. Dan benar saja, ketika Pak Warisman membuka kedua matanya, kini dia melihat Pak Santo sedang berjuang mati-matian menghadapi sosok jin bertubuh besar dan bertanduk panjang itu. Sementara pengawal yang mengantarkan Pak Warisman segera pergi dari tempatnya karena tidak ingin terlibat permasalahan dengan sosok jin sakti tersebut. Tanpa banyak pikir lagi, Pak Warisman pun segera membantu Pak Santo yang semakin terdesak. Dan ketika berhadapan langsung dengan sosok jin yang sangat menyeramkan itu, Pak Warisman segera menghunuskan pusaka yang sedari tadi digenggamnya itu. Sosok jin yang berhadapan dengan Pak Warisman pun sangat terkejut melihat benda pusaka yang merupakan sebilah keris dengan aura hitam yang sangat menakutkan itu. Dan tanpa melakukan perlawanan lagi, sosok jin tersebut akhirnya mengakui kekalahannya dan bersedia ikut bersama Pak Warisman dan menjadi jin perewangannya.
Ketika jin yang memiliki kesaktian tinggi itu menghilang, tiba-tiba saja muncul sebuah bambu pendek di tempat jin tadi menghilang. Dan dengan telepatinya, jin tersebut memberitahu Pak Warisman bahwa di dalam bambu petuk itulah dia bersemayam dan siap melakukan apapun ketika dipanggil oleh Pak Warisman. Setelah kejadian di luar nalar itu, Pak Warisman dan Pak Santo pun kembali ke rumah Mbak Gino. Dan pada saat itulah, Mbak Gino meminta semua benda yang didapat Pak Warisman. Karena menurut Mbak Gino, Pak Warisman belum mampu menggunakan pusaka tersebut. Pak Warisman yang merasa kecewa dengan sikap gurunya tersebut hanya bisa menuruti apa yang diperintahkan sang guru. Dan hal yang lebih menyakitkan hati Pak Warisman dan Pak Santo adalah pengakuan Mbak Gino tentang santet yang dikirimkannya kepada kakak tertua Pak Warisman. Dengan wajah liciknya, Mbak Gino mengakui bahwa dirinya lah yang telah menyantet kakak Pak Warisman. Dan dia juga berterima kasih kepada Pak Warisman karena telah membawakan 2 buah pusaka yang sangat sulit didapatkannya. Karena merasa terkejut dengan pengakuan dari gurunya tersebut, Pak Warisman pun hanya terdiam sambil berderai air mata. Dan di saat itulah Mbak Gino menghunuskan keris yang sebenarnya adalah keris milik Pak Warisman yang didapatnya dari puncak Merapi tadi. Melihat hal itu, Pak Santo pun tidak tinggal diam. Pak Santo langsung menopang tubuh saudara sepupunya tersebut sambil membacakan mantra pembuka dimensi lain. Dan ketika Mbak Gino ingin menyerang Pak Warisman dan Pak Santo, keduanya sudah menghilang dari hadapan guru dari Pak Warisman tersebut. Pak Warisman yang sedang mengalami luka tusuk pun kini sudah berada di dimensi lain, yaitu tempat Pak Sosro tinggal. Pak Sosro yang awalnya tidak mempercayai apa yang sudah diceritakan Pak Santo pun mulai meyakini bahwa saudara seperguruannya yang bernama Mbak Gino itu memang melakukan hal keji tersebut, karena sedari dulu Mbak Gino tidak mampu untuk mengambil keris yang ada di puncak Merapi tersebut. Aku adalah sebangsa jin yang menemani Gino belajar tentang hal-hal gaib hingga dia menjadi seseorang yang sangat sakti. Dia memiliki satu keinginan yang belum bisa dicapainya, yaitu memiliki keris sakti Eyang Diwo. Mungkin saudaraku itu memanfaatkan keluguan dari saudaramu ini untuk mendapatkan pusaka penakluk jin-jin sakti itu, ujar Pak Sosro kepada Pak Santo. Sekarang aku harus mengobati luka di tubuhnya dulu. Nanti ketika dia sudah tersadar, baru kita tanyakan apa yang telah terjadi antara dia dan Gino yang sebenarnya, imbu Pak Sosro. Setelah beberapa hari berada di kediaman Pak Sosro, Pak Warisman pun mulai mendapati kesadarannya kembali. Kedua matanya terbuka dan sempat terkejut ketika melihat keadaan di sekitarnya. Beruntungnya Pak Santo segera menceritakan apa yang telah terjadi kepada mereka berdua. Hingga akhirnya Pak Warisman pun tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Tidak lama lagi, Gino akan mendatangi tempat ini. Sebaiknya cepatlah kau pulihkan dirimu, karena aku tidak mau terlibat pertikaian dengan orang yang sudah aku anggap sebagai saudaraku itu, ujar Pak Sosro kepada Pak Warisman dan juga Pak Santo. Lalu apa yang diperintahkan gurumu itu hingga kau dapat mengambil keris sakti Eyang Diwo di puncak Merapi sana? Tanya Pak Sosro kepada Pak Warisman. Aku hanya diminta berjalan sampai bertemu dengan sosok gaib, Mbah. Guruku yang biadab itu tidak memberitahu apa-apa lagi. Dia hanya memintaku untuk mengambil keris pusaka itu, jawab Pak Warisman dengan wajah memerah. Makhluk apa yang kau temui di sana, Le? Tanya Pak Sosro lagi. Makhluk gaib seperti sepuh yang perkataannya sudah dipatuhi oleh makhluk-makhluk gaib lainnya, Mbah. Lalu bagaimana sesepuh itu dapat memberimu benda pusaka yang memiliki kesaktian tinggi itu dengan cuma-cuma, Le? Tanya Pak Sosro yang merasa sangat penasaran dengan pemberian keris pusaka itu. Dengan menukar jiwaku setelah aku dapat membalaskan dendamku, Mbah, jawab Pak Warisman tegas. Keadaan sedang tidak menguntungkan bagimu, Le. Sebentar lagi para punggawa kerajaan gaib atas Merapi akan mencarimu dan membawa jiwamu ke sana, ujar Pak Sosro yang membuat Pak Warisman pasrah. Belum lama Pak Sosro berucap demikian, tiba-tiba saja rumah yang mereka bertiga tempati terasa sangat panas. Dan karena sudah mengetahui siapa yang datang, Pak Sosro pun merubah wujudnya menjadi lelaki tua dengan penampilan seperti seorang resi. Hal itu sungguh membuat Pak Sosro dan Warisman terkejut. Karena sosok pemuda yang tadi usianya hampir sebaya dengan mereka, kini tiba-tiba saja berubah menjadi seseorang yang sudah tua, tapi sangat berkarisma itu. Di luar rumah Mbah Sosro, kini sudah berkumpul banyak orang dengan pakaian kerajaan. Mereka juga mengelilingi rumah Mbah Sosro yang masih terbuat dari bilik bambu tersebut. Mbah Sosro yang sudah berhadapan dengan seorang punggawa kerajaan tersebut
langsung memanggil Pak Warisman karena memang beliaulah yang sedang dicari oleh para punggawa kerajaan gaib tersebut. "Sekarang ikutlah bersama kami. Ada hal yang harus kau bertanggungjawabkan dan nanti biar Eyang sendiri yang menjelaskannya kepadamu," ujar salah satu pemimpin pasukan kerajaan gaib tersebut. "Maaf Tuhan, jika kau ingin membawa anak ini pergi, tolong bawa juga salah satu muridku itu karena aku tidak yakin dapat melindungi nyawanya di sini," sambung Mbah Sosro yang disambut anggukan kepala dari sosok gaib tersebut. "Pergilah bersama Warisman karena nyawamu akan terancam jika kau berada di sini. Setelah urusan Warisman selesai, kembalilah ke tempat ini. Aku menunggumu di sini," ujar Mbah Sosro yang langsung disambut anggukan kepala oleh Pak Santo. Pak Warisman dan Pak Santo pun akhirnya pergi meninggalkan kediaman dari Mbah Sosro dengan 1000 pertanyaan yang ada di benak mereka masing-masing, terutama bagi Pak Warisman. Rasa kesal dan amarahnya kepada Mbak Gino membuatnya terus terdiam dan terus memikirkan cara untuk membalaskan sakit hatinya. Setelah sampai di istana atas Merapi, Pak Warisman dan Pak Santo pun disambut oleh Eyang Ageng, penguasa Gunung Merapi. Eyang meminta kepada Pak Warisman untuk mengambil kembali keris pusaka itu, walaupun harus bertaruh nyawa. Tanpa rasa ragu dan rasa takut sedikit pun, Pak Warisman pun menyanggupi permintaan dari Eyang Ageng. "Selamatkan benda pusaka itu dari tangan kotor dukun sakti penyebar santet tersebut. Setelah itu bawalah kembali benda pusaka itu, dan kau tidak perlu menukar jiwamu. Kau adalah orang baik yang tidak serakah. Karena hal itu, aku memaafkanmu. Dan sekarang, aku akan memberikan kemampuan untuk melawan dukun sakti bekas gurumu itu. Balaskanlah dendamu atas kelicikan yang telah dilakukannya," ujar Eyang Ageng kepada Pak Warisman. Setelah menerima kesaktian yang diturunkan langsung oleh penguasa atap Merapi itu, Pak Warisman dan Pak Santo kembali lagi ke dunia nyata. Dan sesampainya dia di dunianya, saat itu Pak Warisman dan Pak Santo segera mengunjungi rumah Mbak Gino, dan serangan yang dilakukan oleh Pak Warisman tersebut mulai membakar rumah milik bekas gurunya tersebut. Mengetahui siapa yang telah menyerangnya, Mbak Gino pun segera keluar dari tempat ritualnya. Mbak Gino yang tidak lagi peduli dengan rumahnya yang sudah hangus terbakar pun segera menyerang balik Pak Warisman. Tapi serangan dari jarak jauh itu dapat dihindari oleh Pak Warisman, dan setelah itu beliau meminta kepada Pak Santo untuk membawanya pergi ke alam gaib tempat Mbah Sosro berada. Tanpa kesulitan, Mbak Gino pun segera menyusul Pak Warisman dan juga Pak Santo. Dan di alam gaib tempat Mbah Sosro tinggal itulah Pak Warisman bertarung hebat dengan gurunya. Mbah Sosro yang mengetahui amarah dari saudara seperguruannya itu telah memuncak, meminta Pak Santo untuk menjauh dari pertempuran gaib kedua murid dan guru tersebut. Karena Mbah Sosro tahu betapa saktinya saudara seperguruannya tersebut. Puncak dari pertempuran Pak Warisman dan Mbak Gino terjadi ketika Mbak Gino mulai menghunus keris sakti Eyang Diwo. Tapi rupanya rencana Mbak Gino untuk menghabisi Pak Warisman dengan keris sakti tersebut gagal. Setelah keris yang digenggam di tangan kanan Mbak Gino pun melesat dengan cepat ke arah Pak Warisman. "Aku nimbali Eyang Diwo, panimbal Kang Agung, panimbal soko Eyang Ageng," ujar Pak Warisman setelah dapat menggenggam erat keris sakti beraura hitam yang sangat kuat tersebut. Mbak Gino yang sangat terkejut dengan apa yang telah terjadi pun segera mengeluarkan pusaka miliknya. Tapi dengan cepat keris yang ada di tangan Pak Warisman melesat cepat ke arah tubuh Mbak Gino yang tanpa ampun langsung menusuk menembus perut dukun sakti tersebut. "Di sini, kau bukanlah apa-apa manusia sombong," ujar sosok Eyang Ageng yang tiba-tiba muncul di antara pertempuran Pak Warisman dan gurunya tersebut. "Aku memberikan keris pusaka Eyang Dewa kepada muridmu dengan perjanjian ijol jiwo, dan muridmu dengan rela menukarkan jiwanya dengan benda pusaka tersebut. Tapi rupanya keserakahan malah membutakanmu. Kau tidak pantas menyandang nama guru, dan kau tidak pantas menjadi seorang guru. Sekarang kau akan menjadi budak di kerajaanku sebagai ijol jiwo dari keris Eyang Diwo ini," imbu Eyang Ageng yang tiba-tiba mengemban keris yang tadi melesat menembus tubuh Mbak Gino. Dan tidak membutuhkan waktu lama, tubuh Mbak Gino pun memudar seperti sesuatu yang terbakar dengan sangat cepat. Jerit kesakitan Mbak Gino pun terdengar memekakan telinga seiring kepergiannya. Eyang Ageng pun lalu menghampiri Pak Warisman dan memberikan kembali keris Eyang Diwo yang ada di tangannya. "Ambillah ini, gunakan untuk menolong sesama. Walau aura pusaka itu gelap,
tapi pusaka tergantung kepada siapa yang menggunakannya, ujar Eyang Ageng kepada Pak Warisman. Terima kasih telah mengizinkanku masuk ke wilayahmu, Sosro, dan mulai saat ini kau bebas untuk datang ke kerajaan Atap kapanpun kau mau, ujar Eyang Ageng kepada Mas Sosro. Setelah itu Eyang Ageng pun berpamitan untuk kembali ke kerajaannya, sementara Pak Warisman dan Pak Santo diminta untuk kembali lagi ke dunia nyata oleh Mas Sosro. Sesampainya di dunia nyata, Pak Warisman dan Pak Santo pun mendapati warga desa yang sedang berkerumun untuk melihat dari dekat sisa dari rumah Mbak Gino yang terbakar. Warga desa pun dibuat kebingungan dengan hangusnya rumah salah satu sesepuh di desa itu. Dan warga pun mulai mencari keberadaan Mbak Gino yang tidak pernah ditemukan itu. Hingga akhirnya warga pun mengambil kesimpulan bahwa tubuh Mbak Gino telah hangus terbakar bersama rumahnya tanpa diketahui apa penyebabnya. Semenjak saat itulah Pak Warisman dan Pak Santo mulai menolong orang-orang yang memiliki permasalahan dengan hal-hal gaib. Tapi Pak Warisman melarang siapapun untuk membenci seseorang yang telah menyakitinya, apalagi sampai menyimpan dendam kepada orang tersebut. Karena pada dasarnya, hukum karma pasti berlaku. Siapa yang menanam, dia pasti akan menuai. Begitulah Pak Warisman selalu memberikan pemahaman kepada orang-orang yang meminta bantuannya. Tidak jarang juga ada orang yang meminta Pak Warisman untuk menyantet seseorang. Tapi Pak Warisman selalu menolaknya. Karena Pak Warisman sendiri pernah merasakan sakitnya kehilangan seseorang yang disayanginya karena hal tersebut. Penyakit-penyakit yang terjadi karena hal-hal gaib memang masih sering dijumpai hingga saat ini. Tapi selama kita terus mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dan selalu memohon perlindungan serta pertolongannya, insya Allah hal-hal tersebut akan menjauh dari kehidupan kita. Mendengar apa yang telah diceritakan Pak Warisman, Andi pun mulai merubah pikirannya dan mulai dapat mengikhlaskan kepergian Nila. Karena Pak Warisman berpesan, jika kita sudah masuk ke dalam dunia gaib, maka kemungkinan besar kita akan sulit untuk kembali lagi ke dunia nyata yang seharusnya kita jalani ini. Dan sejak saat itulah Andi pun mulai memaafkan siapapun orang yang telah menyakiti Nila, hingga Nila harus kehilangan nyawa karena hal tersebut. Setelah beberapa tahun kemudian, Andi mendengar kabar dari keluarga Nila bahwa orang yang dulu telah mengirimi keluarganya dengan santet berbahaya itu akhirnya mati dengan cara yang tragis. Orang itu menerima karmanya akibat telah menyakiti orang yang tidak bersalah, hingga orang tersebut harus kehilangan nyawa. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.